awalnya itu rental itu kan kita mengikuti rekam jejak rental-rental lain ya, dengan mobil passenger akan lebih banyak daripada mobil komersil. Namun pada saat COVID itu kan pergerakan mobil komersil, pergerakan mobil passenger itu kan sangat dibatasi ya Pak. Tapi kan komersilnya malah bertumbuh karena semua orang melakukan pembelian melalui online. Pada tahun 2018 itu pada saat kita IPO, unit kita itu baru mencapai sekitar 2.000-an. Seiring berjalannya waktu, sampai 2025 kemarin unit kita hampir mencapai 7.000 unit Pak. Baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Indra Mario selaku Head of Batavia Daily Rent, Pak ya? Betul, Pak. Ya, di kantor dari Head Office dari Batavia Daily Rent, Pak. Pak, terima kasih Pak Indra sudah menerima Trust Group Pak di kantornya, Pak. Terima kasih. Pak, menarik terkait profil dari Batavia Rent ini kan tentu banyak histori ya Pak di belakangnya. Bisa ceritakan latar belakang berdirinya perusahaan? Pada awalnya PT Batavia Prosperindo Trans Tbk ini berdiri hanya untuk melayani grup saja, namun dilihat hal ini cukup menjanjikan, maka tahun 2014 mulai dibentuk Batavia Rent dan resmi beroperasi di awal 2015. Batavia Rent memiliki DNA yaitu pengelolaan rental dengan berbasis teknologi. Di awal kami mencontoh rental-rental yang sudah established, namun kami melihat belum adanya rental yang memiliki sistem IT yang memang dibuat untuk kebutuhan dunia rental. Maka itu Batavia Rent memutuskan untuk membangun sistem secara in-house menjadi kekuatan utama bagi Batavia Rent. Oke, persisnya berarti ini tahun berapa Pak berdiri Pak? Kalau berdirinya itu 2014, mulai operasinya itu di tahun 2015. Oke, Pak tentu kan dengan rekam jejak perusahaan mungkin udah belasan tahun ya, pasti ada milestone penting nih Pak yang sudah dicapai oleh Batavia selama 1 dekade lebih ya. Ya, milestone nomor 1 Batavia Rent hari ini adalah Batavia Rent sudah IPO Pak di tahun 2018 dengan kode saham BPTR. Pada tahun 2018 itu pada saat kita IPO unit kita itu baru mencapai sekitar 2.000-an. Seiring berjalannya waktu, sampai 2025 kemarin unit kita hampir mencapai 7.000 unit Pak. 7.000 unit ya Pak? Betul, dengan CAGR per tahun sekitar 20%. Oke, bagaimana perkembangan jumlah armada dan jaringan operasional Batavia Rent Pak dari awal berdiri hingga sekarang? Cukup pesat ya, dari awal kita berdiri sampai hari ini kita sudah memiliki kurang lebih hampir 7.000 unit dengan jaringan bengkel secara nasional Pak. Dari mulai awal sampai hari ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, banyak sekali pertumbuhan masif yang terjadi. Untuk itu kita melihat bahwa kita ingin tetap terus bertumbuh ke depannya supaya kita memiliki bisnis proses yang baik. Dari banyak pencapaian Batavia yang sudah tercapai Pak, yang paling membanggakan Pak dalam 5 tahun terakhir Pak? Yang pasti sih kalau berbicara 5 tahun terakhir, hal yang paling membanggakan adalah kita bisnisnya tumbuh ya Pak pada saat COVID. Pada saat COVID itu banyak bisnis yang hancur, tapi puji Tuhan kita bisa bertumbuh. Bahkan kita melihat awalnya itu rental itu kan kita mengikuti rekam jejak rental-rental lain ya, dengan mobil passenger akan lebih banyak daripada mobil komersil. Namun pada saat COVID itu kan pergerakan mobil komersil, pergerakan mobil passenger itu kan sangat dibatasi ya Pak. Tapi kan komersilnya malah bertumbuh karena semua orang melakukan pembelian melalui online segala macam. Pasti mereka butuh logistik untuk mengantarkan barang-barang itu ke rumah mereka. Nah dari situ Batavia Rent malah bisa bertumbuh dari segi komersilnya Pak. Jadi komposisi sekarang unit komersil lebih banyak daripada
unit passenger kita hari ini, Pak. Oke. Selain itu pun dari COVID tersebut, Pak, keberhasilan kami melakukan diversifikasi bisnis yang lain, yaitu salah satunya adalah daily rent. Gitu, Pak. Oke, jadi pandemi itu jadi titik balik juga bagi Batavia untuk di Betul. sisi komersial atau logistik ya, Pak? Ya. Selain itu juga kita dapat ini, Pak, ISO mengenai kepuasan pelanggan dan mengenai keselamatan kerja. Oke. Mungkin itu milestone dalam 5 tahun terakhir ini ya, Pak. Oke. Pada hari ini dari layanan utama dari Batavia yang jadi andalan apa saja, Pak? Yang pasti kita ada 3, Pak. Yang pertama long term rental, short term daily rent, yang ketiga adalah fleet management. Oke. Dari seluruh lini usaha yang dimiliki ya, Pak, segmen bisnis mana yang memberikan kontribusi terbesar, Pak, secara revenue, Pak? Secara historical pasti long term ya, Pak. Rental jangka panjang karena memiliki sifat kontrak yang panjang dan juga recurring revenue yang berulang. Oke. Tadi menarik, Pak Indra kan sempat mention soal diversifikasi layanan dari Batavia Rent Daily, Pak. Ya. Apa yang jadi background, Pak? Akhirnya Batavia memutuskan ini usaha ini, Pak. Kami coba membawa standar pelayanan korporasi yang tinggi, aman dan profesional ke dalam pasar harian, Pak. Karena kita melihat adanya demand dari pasar harian tersebut. Oke. Spesifik dari market Batavia Rent Daily ini siapa, Pak? Pada dasarnya market utama dari daily ini adalah korporasi, UMKM, wisatawan, dan pelanggan individu, Pak. Secara komposisi siapa saja, Pak, yang terbesar dari semuanya tadi? Pasti korporasi sih, Pak. Korporasi masih kebutuhan mereka akan kebutuhan daily ini cukup tinggi. Jadi kita masih merasa korporasi adalah market yang paling besar bagi kita. Untuk jenis kendaraan, Pak, yang paling diminati pelanggan, Pak, dari layanan rental harian ini? Karena sekarang itu sedang booming EV ya, Mas. Untuk kebutuhan daily ini paling banyak sekarang di unit EV. Mereka ingin membeli mobil, namun belum punya experience dalam kepemilikan unit EV, maka mereka mencoba untuk menyewa dulu, Mas. Jadi punya experience mengendarai mobil EV, melakukan charging, segala macam. Mereka lebih baik untuk menyewa EV dulu, Mas. Berarti secara komposisi armada sekarang sudah mulai investasi di EV juga, Pak, dari Batavia? Semenjak tahun lalu kita coba mulai perlahan investasi di EV, Mas, dan hasilnya cukup baik. Dan kita melihat bahwa EV punya potensi di masa depan. Sebenarnya kalau dari strategi bisnis, apa perbedaan dari Batavia Rent Daily dengan yang rental jangka panjang, Pak? Kalau dari strategi bisnis, kalau rental jangka panjang itu kepada relationship antara customer dan kita ya, Pak. Tapi kalau dari daily rent ini kita melihatnya sebagai agility. Jadi kita melihat kelincahan, kecepatan, dan kemudahan reservasi melalui digital. Dan kita melihat bahwa daily rent ini dinamis, pergerakannya cukup masif, Pak. Jadi banyak market-market baru yang kita trial melalui daily rent. Daily rent ini cukup membuka pintu bagi bisnis-bisnis lain yang coba kita garap gitu, Pak. Dan dengan market yang mungkin beragam, Pak, ya tentu kan harus ada SOP yang diterapkan, Pak. Cara Batavia Rent memastikan kendaraan selalu prima, Pak, dan aman untuk digunakan pelanggan, Pak. Keselamatan pelanggan itu menjadi salah satu concern yang cukup kami perhatikan, Pak. Sebelum melakukan penyewaan kendaraan, kita melakukan namanya pre-delivery inspection. Dicek dulu kendaraan. Betul. Karena kita ini berbasis IT, Pak, segala preparation unit kita menggunakan aplikasi. Jadi checklist kendaraan kita semua menggunakan aplikasi supaya dapat record dengan baik, Pak. Karena dengan adanya data yang valid, kita bisa mempertanggungjawabkan kendaraan-kendaraan tersebut kepada masyarakat. Apakah SOP itu juga sampai
dalam menangani insiden misalnya atau keluhan pelanggan Pak, apa yang biasanya dilakukan oleh Batavia Ren Pak? Yang kita lakukan pada saat menangani kecelakaan atau ada keluhan dari customer, kita akan mengarahkan untuk melalui hotline Batavia. Call center Batavia itu 24 jam, Pak. Oke. Jadi segala bentuk keluhan dapat langsung dilaporkan melalui call center supaya dapat tercatat dan terrecord dengan baik. Oke. Tadi Pak Indra juga sempat menyebutkan untuk secara operasional kan sudah berbasis semua IT ya Pak, Iya, digital betul. Pak ya. Mungkin bisa agak lebih detail Pak untuk pemanfaatan misal kayak GPS, penggunaan teknologi telematik atau data analitik yang mungkin bisa jadi value added bagi pelanggan. Seluruh armada kami itu dibekali oleh GPS, Pak. Jadi semua customer dapat memantau pergerakan unit melalui GPS dari kami, Pak. Kita bisa kasih link dari WA untuk semua calon pemakai kendaraan kami untuk mengetahui unitnya sudah sampai mana, keadaan unit di mana, segala macam supaya lebih terkontrol sih, Pak. Oke, baik. Dengan banyak keunggulan yang dimiliki Batavia Ren, Pak, mungkin bisa dispesifikkan keunggulan Batavia dibanding dengan kompetitor, Pak. Keunggulannya itu salah satu dari tadi yang saya sebutkan adalah Batavia Ren adalah rental kendaraan yang berbasis IT. Dengan ada dukungan teknologi ini mempermudah customer untuk melakukan pengecekan melalui portal customer, baik live location maupun driver behavior maupun plan service kendaraan sih, Pak. Selain itu, driver-driver kami dibekali oleh defensive driver training dan kita juga sekarang mulai menggarap bus sekolah yang kemarin kita cerita, Pak. Salah satu bentuk teknologi yang kita garap adalah kita memberikan kamera pemantauan bagi anak-anak, bagi siswa-siswa, Pak, supaya menjadi tanggung jawab kita untuk memberikan report kepada orang tua dan pihak sekolah, Pak. Jadi kita lagi melewati proyek bus sekolah yang dimana bisa di-tracing oleh orang tua maupun pihak sekolah. Oh, oke. Ada opportunity baru, Pak ya? Opportunity baru sih, Pak. Di bus sekolah, Pak ya? Sebenarnya opportunity ini udah lama, Pak. Cuman kita mencoba membawa teknologi masuk ke dalam bus sekolah tersebut supaya membuat rasa nyaman dan aman bagi pihak sekolah dan pihak orang tua. Oke. Di luar itu kan sempat di awal juga ngomongin soal ride hailing, Pak, atau taksi online, Pak. Itu seperti apa, Pak? Betul. Pada awalnya kita ini melihat ride hailing ini sesuatu yang baru. Dan kita mencoba untuk trial ride hailing ini. Karena saya di divisi Daily Rent, kita mencoba untuk menjadi fleet partner dari salah satu taksi online terbesar hari ini, Pak. Kita mencoba untuk menjadi partner itu dalam arti kata kita menyediakan kendaraan, menyiapkan driver, baru kita mendaftarkan kepada aplikasi tersebut. Nah, proyek ini pun merupakan salah satu proyek yang luar biasa, Pak. Karena secara tidak langsung kita memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat, Pak. Di tengah ekonomi yang kita hadapin hari-hari ini, Pak, mungkin ride hailing ataupun taksi online ini merupakan salah satu cara untuk menghadapi situasi hari ini sih, Pak. Karena banyak juga dari rekan-rekan mitra yang bergabung dari Batavia untuk melayani taksi online ini, mereka cukup mendapatkan revenue yang cukup baik hariannya, Pak. Sehingga mereka bisa mendapatkan uang lebih dari apa yang mereka kerjakan gitu. Trennya meningkat terus, Pak, untuk yang ride hailing ini? Iya, Pak. Kita udah mulai dari tahun lalu dan tiap bulannya selalu mengalami peningkatan. Secara unit, secara mitra? Secara unit dan secara mitra. Target sampai akhir tahun misalnya, Pak, untuk peningkatan mitra dan unit, Pak? Pasti, Pak. Kita coba untuk tetap bertumbuh tiap bulannya supaya tetap bisa memberikan lapangan pekerjaan juga, Pak, buat masyarakat. Apa tantangan untuk di ride hailing ini, Pak? Tantangan di ride hailing ini mulai banyak pemain-pemain yang masuk ya, Pak. Tapi kita coba memberikan layanan yang terbaik. Kita coba memberikan pelayanan yang terbaik bagi mitra-mitra kita. Kita memberikan servis terbaik unit-unit. Kita melakukan general check up setiap 2 minggu supaya unit-unit yang digunakan mitra ini tetap prima ya, Pak. Berarti maintenance itu tanggung jawab dari Batavia, Pak ya? Pasti, Pak. Jadi mitra-mitra kami hanya bertugas untuk mengantarkan customer-customernya saja, Pak. Jadi untuk
perawatan unit, pengecekan unit itu semua tanggung jawab dari Batavia. Oke. Kalau untuk Daily Rent kan punya strategi Pak yang tadi yang Pak Indra sampaikan untuk yang bagaimana cara untuk meningkatkan utilisasi armadanya Pak. Kalau pada dasarnya Pak, untuk meningkatkan utilisasi armada adalah Daily Rent ini diciptakan untuk meningkatkan utilisasi armada. Oke. Pada Goal-goalsnya memang itu ya? Betul Pak. Jadi awalnya armada-armada yang tidak dipakai di long term akan diutilisasi Daily Rent melalui project ride hailing tersebut maupun order-order Daily Rent itu sendiri sih Pak. Oke. Dan menariknya kan kenapa bisnis rental ini kan semakin menarik di tengah mungkin banyak orang yang sudah banyak punya mobil Pak ya. Apalagi dengan banyak juga bertumbuhnya taksi online Pak. Kenapa masih menarik Pak di mata Batavia Rent Pak? Karena kalau kita melihat sebenarnya perubahan gaya hidup masyarakat sih Pak, dari ownership menjadi usership. Jadi kita melihat bahwa di masyarakat ini mulai banyak orang yang nyaman menggunakan transportasi online tanpa harus memiliki. Karena pada saat kita memiliki kendaraan, otomatis kita memiliki konsekuensi untuk melakukan perawatannya juga Pak. Ada cost, bayar pajak, dan itu semua kan masalah biaya. Betul. Pak. Sedangkan pada saat kita menyewa kendaraan atau menggunakan transportasi umum Pak, kita menggunakan apa yang memang kita gunakan Pak. Kita membayar apa yang kita gunakan. Terutama di perkotaan Pak. Betul Pak. Karena hari ini untuk menghadapi kemacetan kota, hari-hari mungkin sedikit lebih sulit ya Pak. Makanya mungkin adalah rental kendaraan ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat pada saat ada kebutuhan urgent mengenai kendaraan sih Pak. Oke, jadi Pak Indra juga mengatakan bahwasanya sudah mulai banyak pemain baru nih untuk di lini bisnis yang dijalankan oleh Batavia Rent ini Pak. Tren apa yang paling mempengaruhi bisnis saat ini Pak untuk secara persaingan? Tren yang pasti yang kita alami hari ini adalah digitalisasi Pak. Menurut saya digitalisasi itu merupakan hal yang penting. Kita harus mempermudah masyarakat dalam melakukan rental kendaraan. Jadi rental kendaraan ini kita mulai digitalisasi dari mulai order sampai melakukan pembayaran. Kalau dari Batavia Rent sendiri kita tinggal menghubungi call center Daily Rent kami, lalu mulai melakukan pemilihan unit, tinggal ditutup dengan online payment, lalu kita bisa mendapatkan pantauan GPS untuk mengetahui keberadaan unit pada saat pengantaran kendaraan. Jika diambil langsung di pool, segala checklist dan preparation unit kita lakukan di depan customer melalui aplikasi kami. Oke, baik Pak Indra, terakhir bagaimana strategi Batavia Rent untuk mempertahankan pertumbuhan dalam 3 atau sampai 5 tahun ke depan Pak, secara bisnis Pak? Untuk Batavia Rent, pertumbuhan bukan menjadi masalah bagi kami saat ini dikarenakan setiap tahunnya size market dari bisnis ini terus bertumbuh. Kami cukup menjaga market share yang ada dikarenakan beberapa tahun terakhir market bisnis ini selalu bertumbuh. Untuk pemirsa Transgo yang ingin menyewa unit harian dapat menghubungi Batavia Daily Rent dan dengan menyebutkan Transgo akan mendapatkan diskon sebesar 30%. Baik, terima kasih Pak Indra, sukses untuk Batavia Rent. Siap, terima kasih Pak. Hai, aku dan teman-teman mau ada plan nih jalan-jalan ke Pulau Seribu. Dan kita udah booking mobil Toyota Hiace di Batavia Rent. Nah, sekarang aku mau konfirmasi ke Batavia Rent kalau aku pembayarannya mau pakai kartu kredit. Ini bukan pertama kalinya aku sewa mobil di Batavia Rent. Biasanya aku pembayaran via transfer antar bank, tapi kali ini aku mau coba nih bayar pakai kartu kredit. Oke teman-teman, linknya udah dikirim nih. Kita klik ya linknya, klik make payment, masukkan 16 digit nomor kartu bagian depan, lalu expire date, dan masukkan 3 digit nomor di belakang kartu kamu. Klik pay now, dipastikan nomor handphone kamu yang terdaftar aktif ya, karena dari pihak bank akan mengirim kode autentikasi. Setelah dikirim, segera masukkan, lalu klik OK.
Nah, payment sukses, gampang banget kan? Rekomen banget teman-teman sewa mobil di Batavia Ren. Persyaratannya nggak ribet dan aktivasinya juga mudah. Yuk sewa mobil di Batavia Ren.